بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang tauhid yang kita ambilkan dari kitab Tauhid Al-Muyassar, yang pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang secara global telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan bacakan dalil-dalilnya terkait dengan masalah ini. Saya ulangi kembali bahwa syarat-syarat la ilaha illallah itu para ulama menyebutkan ada 8 syarat yang harus dipenuhi, yang mana pertemuan yang lalu juga kita sampaikan bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Akan tapi kalimat la ilaha illallah sebagai kunci surga itu tidaklah akan berfungsi kecuali jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Para ulama mengibaratkan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jika belum memenuhi syarat-syaratnya maka ibaratnya kunci itu masih belum ada gigi-giginya, masih bentuk besi yang belum ada geriginya, gerigi kunci. Oleh karena itu tidak akan bisa membuka pintu, tidak akan bisa membuka pintu yang dikunci tadi. Sehingga untuk bisa menjadikan terbukanya pintu tersebut agar diiringi dengan dilengkapi dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu diibaratkan gerigi-gerigi kunci tadi, yang mana disebutkan ada 8. La ilaha illallah dikatakan di sini la tanfa'u qailuha, tidaklah akan mendatangkan manfaat bagi qailaha, bagi orang yang mengucapkannya, illa idza haqqaqa syurutaha, kecuali apabila dia telah memenuhi
syarat-syaratnya. Wa hiya thamaniyah, yaitu ada 8. Yang pertama al-ilmul munafi lil jahli. Yang pertama adalah ilmu, artinya mengilmui, mengetahui secara mendalam tentang kalimat tersebut yang menafikan ketidaktahuannya ataupun kejahilannya. Yang kedua al-yaqinu al-munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan. Artinya ketika datang dalam dirinya keyakinan, maka keraguan tidak lagi ada. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas al-munafi lisyirk, ya, keikhlasan di dalam mengucapkan kalimat tersebut yang menafikan kesyirikan pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib, kejujuran yang meniadakan kedustaan. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, adanya cinta, betul-betul mencintai kalimat la ilaha illallah tersebut, al-munafiyah lil bughdi, yang menafikan kebencian. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk, patuh dan taat. Al-munafi lit-tark, yang menafikan meninggalkan, yang meninggalkan artinya tidak mentaati. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul al-munafi lirad, menerima konsekuensi apa yang dia ucapkan, yang menafikan penolakan. Kemudian yang terakhir adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, ingkar, kufur kepada sesembahan selain Allah. Ini 8 syarat-syarat yang masing-masing ada dalilnya sendiri-sendiri. Para ulama telah menyebutkan dalil-dalilnya dari syarat-syarat tersebut secara terperinci. Mereka menyebutkan diantaranya yang pertama, ya, syarat yang pertama tadi adalah al-ilmu al-munafi lil jahl, ya, ilmu yang dia miliki tentang la ilaha illallah, ya, tentang la ilaha illallah, yang menafikan ketidaktahuannya terhadap la ilaha illallah. Ya, terus terang saja kita orang A'jam, kita bukan orang Arab, ya. Jadi kita harus paham, harus tahu apa itu makna la ilaha illallah. Tentunya untuk tahu, untuk memahami makna la ilaha illallah butuh bertanya, butuh belajar. Ya, kecuali orang Arab sudah faham ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah faham. Selama ini mereka menyembah sesembahan selain Allah, mereka langsung faham, ya, mereka langsung faham, sehingga apa? Di antara mereka yang tidak beriman langsung menolak sampai kemudian mengatakan, apakah kami harus meninggalkan, apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu saja yang disembah? Itu ketika mendengar ajakan, ya, agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, al-ilmu adalah maknanya mengetahui makna la ilaha illallah, baik itu secara penafian, artinya menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah, dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 ini, Allah perintahkan fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah, apa? Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk memahami, mengetahui apa itu la ilaha illallah.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-yaqin. Ya, al-yaqin. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, di samping dia memahami apa yang dia ucapkan, memahami makna yang dia ucapkan, yang kedua harus yakin di dalam hatinya. Ya, al-yaqin yang menafikan keraguan. Karena lawan dari keyakinan ya keraguan. Sehingga tidak ragu lagi dalam dirinya tentang kalimat yang dia ucapkan tersebut. Dikatakan di sini maknanya adalah, makna syarat yang kedua ini, ayyakuna qailuha ala yaqinin tamin. Ya, hendaknya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berada di atas keyakinan yang sempurna. Ya, berada di atas keyakinan yang sempurna tentang apa? Bi annallaha huwal ma'budu al-haq. Bahwasanya Allah adalah ya sesembahan yang berhak disembah, sembahan yang benar untuk disembah. Ini hendaknya orang yang mengucapkan kalimat itu adalah betul-betul dalam di atas keyakinan yang sempurna, banyak bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Hanyalah orang-orang yang beriman itu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya yang beriman yang hakiki, yang benar keimanannya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Lalu kemudian thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Nah, berarti ini yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya, yakin dengan keyakinan yang sempurna karena tidak ada keraguan. Lalu setelah itu wajahadu bi amwalihim. Buktinya apa? Dibuktikan dengan amaliyah perbuatan. Ya, kalau mereka diperintahkan untuk jihad dengan harta mereka dan bahkan dengan jiwa mereka di jalan Allah, mereka berangkat. Ya, itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan amal perbuatan. Betul tidak keimanannya? Ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan untuk berjihad, misalkan, oh di sana ada musuh yang sedang menyerang, ayo kita berangkat berjihad. Berangkat berjihad, pertama dengan hartanya, yang kedua dengan jiwanya. Ya, dengan harta bagaimana? Aduh, ini harta selama ini saya kumpulkan ya siang dan malam, masa diberikan begitu saja? Nah, ini di sini butuh apa? Pengorbanan keyakinan sempurna bahwa ini dalam rangka apa? Membuktikan dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Berkorban dengan harta, yang kedua dengan jiwa, nyawa taruhannya. Karena ketika berangkat berjihad fisabilillah dengan jiwanya, ya kalau tidak pulang ya berarti mati, meninggal dalam keadaan syahid insyaallah. Itu begitu. Berarti taruhannya nyawa ketika berangkat berjihad fisabilillah. Kira-kira siap tidak kalau begitu? Dengan harta, bahkan tidak hanya sekedar harta, juga jiwanya. Para sahabat-sahabat dahulu, mereka yang beriman dengan keimanan dan keyakinan yang sempurna,
maka mereka berlomba-lomba, bahkan mereka justru menyesali dirinya ketika tidak punya harta, tidak bisa berangkat. Ya, tidak punya harta, kuda tidak punya, artinya kendaraan tidak ada, senjata tidak punya, perbekalan untuk, karena peperangan tidak bisa usaha, tidak bisa cari duit. Kecuali menang dapat ghanimah, itu pun tidak bisa langsung dibagi kecuali pemimpin yang membagi. Ya, sehingga dalam keadaan perang begitu tidak bisa menghasilkan seperti usaha ketika dalam keadaan aman. Ya, sehingga butuh biaya, butuh ya perbekalan yang banyak, apalagi bisa jadi jauh tempatnya, tidak sehari dua hari, mungkin bisa berbulan-bulan bahkan berganti tahun. Coba bisa bayangkan bagaimana mereka berjihad ketika dari Madinah menuju Syam. Syam itu bisa Suriah, bisa Palestina, yang menuju Irak itu perjalanan tidak hanya sehari dua hari, ya, berminggu-minggu, bahkan bisa lebih dari sebulan. Kalau ke Syam 1 bulan perjalanannya saja. Untuk perjalanan bekal 1 bulan saja ini butuh berapa biayanya? Belum lagi ketika sudah sampai di tempat sambil berjaga-jaga kalau tahu-tahu musuh datang. Nah ini, maka sungguh luar biasa. Ini tidak bisa dilakukan kecuali mereka-mereka yang sudah betul-betul ada keyakinan yang sempurna. Kita disuruh sholat saja, ayo dipanggil azan, suruh sholat, tinggalkan kerjaan sedikit saja, malas-malasan. Ya. Sholat untuk apa? Meninggalkan pekerjaan sedikit saja, malas-malasan. Mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ucapkan? Sempurnakah keyakinan kita bahwa Allah itu Rabb kita yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita taati? Itu begitu. Jauh sekali kalau kita dibandingkan dengan mereka para sahabat. Para sahabat itu juga sama, mereka bertani, ada juga yang berdagang. Keadaannya lebih jauh dari sekarang. Fasilitas kita ada lampu, dulu tidak ada lampu seperti ini. Ya, tidak ada duduk nyaman, ada AC, tidak ada. Ya, di zaman itu tidak ada. Tidak ada listrik. Tapi mereka perjuangannya luar biasa. Ya. Oleh karenanya para sahabat itu sebagai orang-orang yang menemani Nabi SAW, sebagai orang-orang yang paling afdal, ya, sehingga tidak ada yang dapat menyaingi kemuliaan mereka dari generasi-generasi setelahnya. Lalu orang yang melakukan demikian, Allah katakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yang melakukan demikian tadi. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyirki. Keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Ya, keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita beribadah, hendaknya seluruh ibadah yang kita lakukan murni mengharapkan pahala dari Allah, murni mengharapkan wajah Allah, bertemu dengan Allah semata, dan tidak memalingkan ibadah, satu ibadah pun kepada selain Allah. Ibadah itu banyak, ya, dari mulai dalam rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Ini amalan-amalan zahir, sedekah, birrul walidain, talabul ilmi. Ini semua ibadah. Belum lagi macam-macam ibadah yang ada dalam hati, artinya tidak terlihat, berupa keimanan, berupa keikhlasan. Ikhlas itu bagian dari amalan hati. Khauf, rasa takut, tawakal, roja, cinta, itu semua amalan hati yang tidak bisa terlihat. Itu semua ibadah.
Kemudian taubat bagian dari ibadah. Inabah, kembali kepada Allah, itu juga ibadah. Isti'anah, istighatsah, isti'adzah, itu juga semua ibadah. Minta pertolongan, minta perlindungan, ya, minta pertolongan dalam keadaan genting, ini masing-masing ibadah. Kemudian berkorban disebut dengan dzabah, nazar juga termasuk ibadah. Ya. Dan yang lainnya dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, termasuk dalam hal ini berdoa, itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jangan sampai berdoa bukan kepada Allah. Jangan sampai berkorban kepada selain Allah. Karena itu ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Oleh karenanya kita ikhlas ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya kita beribadah hanya kepada Allah saja. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlisina lahud-din, dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan kepadanya dalam beragama, dalam beramal, ya, hunafa'a, agama yang hanif, yaitu yang condong kepada mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Inilah agama Islam. Itu dalil yang ketiga. Yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadhib. Kejujuran, artinya jujur, betul-betul jujur ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, jujur dari hatinya, ya, bukan sekedar ucapan di lisan, ya, atau tipu-tipu. Itu yang disebut dengan al-kadhib. Ya, maknanya adalah antakula kalimat at-tauhid wa anta sadiqun fi dzalika yutabiqu qalbuka lisanaka. Maknanya jujur dalam mengucapkan kalimat tauhid itu bagaimana? Yaitu engkau ketika mengucapkan kalimat tersebut, kalimat tauhid tadi, engkau betul-betul jujur dalam mengucapkannya dari hati. Hati dan lisan itu sesuai, sama. Ya, karena kalau hatinya tidak sama dengan lisannya, maka ini jatuhnya nanti kepada munafik. Ya, munafik, bahkan nifaknya nifak akbar, karena kaitannya dengan keyakinan, kaitannya dengan mengucapkan, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mendustakan. Ya, mendustakan dari ucapan yang dia ucapkan, maka ini disebut nifak, orang munafik, nifak akbar, yang mana dia nanti akan fiddarkil asfali minan nar, di keraknya api neraka, lebih buruk daripada orang kafir. Ya, karena dia menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengucapkan kalimat tauhid itu sangat penting sekali. Ya, demikian. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, mengira mereka akan dibiarkan tidak diuji? Ya, mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Wahum la yuftanun,
Ya, ketika ada orang yang mengucapkan kalimat atau mengucapkan saya beriman, artinya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya yang hijrah. Hijrah kemarin maknanya apa? Ya, tarku ma nahallahu an, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini hijrah maknanya umum. Hijrah khusus yang terjadi pada zaman Nabi adalah pindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam. Ya, ini maksudnya apa? Ketika orang hijrah, dalam artian dari kekufuran hijrah kepada keimanan, dari dia muslim statusnya tapi ahli maksiat, lalu dia tinggalkan kemaksiatannya menjadi muslim yang baik. Yang tadinya mungkin muamalahnya muamalah riba, sekarang dia tinggalkan, hijrah kepada muamalah yang bersih dari riba. Ini namanya hijrah, meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang. Ya, jangan dikira kemudian setelah itu tidak ada ujian. Ya, ujian itu untuk meningkatkan derajatnya. Betul-betul tidak dia itu meninggalkan kemaksiatannya, atau diuji sedikit saja udah kelepek-kelepek, ya, tidak tahan. Biasanya yang paling berat itu dari dulu sampai sekarang ujian apa? Ya, ujian ekonomi. Ya, ujian ekonomi. Bisa jadi sarjana ekonomi, ujian di kelas ekonomi, di luar juga ujiannya ekonomi. Ujian ekonomi. Yang dulunya mungkin dia ketika dalam gelimang maksiat atau muamalahnya muamalah yang penuh ribawi, ya, penuh riba, seolah-olah gampang rizkinya. Ya, mungkin gaji per bulan 2 digit atau 3 digit misalkan. Begitu hijrah meninggalkan hal itu semua, bagaimana? 1 juta saja per bulan susah dapatnya. Kira-kira bertahan berapa bulan? Bertahan kira-kira? Ini akhirnya banyak yang tumbang. Karena tidak mungkin tidak diuji keimanan itu. Allah akan uji dengan berbagai macam cara yang tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah sebutkan walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah akan mengetahui orang-orang yang jujur, betul-betul hijrah, betul-betul keimanannya kuat. Allah akan tahu, ya, wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah akan tahu siapa yang dusta, yang hijrahnya tidak sungguhan, hanya sekedar zahir saja, tampaknya saja. Keimanan itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi, semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Dan tentunya masing-masing orang berbeda-beda ujiannya. Mungkin ujian tadi sisi ekonomi, yang lain ujiannya mungkin dari sisi, ya, sakit. Orang lain lagi ujiannya mungkin
di antara anggota keluarganya meninggal dunia. Ada juga yang orang-orang diuji dengan anak-anaknya semuanya jauh dari masjid, ya, tidak mengikuti arahan orang tuanya, padahal orang tuanya rajin ke masjid misalkan, orang tuanya saleh, tapi bisa jadi diuji dengan itu. Banyak hal ujian. Bisa jadi diuji dengan istrinya yang boros, istrinya yang tidak taat kepada suami dan seterusnya. Ini ujian juga. Dan sebaliknya diuji dengan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan seterusnya. Masing-masing ada ujiannya. Bagaimana ujian Asiyah? Tahan kira-kira. Suaminya Fir'aun, ya, orang paling durjana di muka bumi, di bawah level iblis, mengaku Tuhan selain Allah, zalim sezalim-zalimnya, membunuh bayi-bayi, menjadikan orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel jadi budak semuanya, ya. Ini. Tapi istrinya Asiyah beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah. Diuji begitu. Ini ujian punya suami demikian. Nabi Lut punya istri yang dijadikan dalam Al-Quran sebagai apa? Perumpamaan wanita-wanita kafirah, wanita-wanita yang kufur, wanita yang berkhianat kepada suaminya. Ini juga ujian. Kalau orang menilai, oh Nabi saja tidak bisa membimbing istrinya, bagaimana membimbing umatnya? Kan akhirnya orang menilai begitu. Istrinya saja, anaknya saja tidak taat, bagaimana orang lain? Tidak demikian. Hidayah itu di tangan Allah. Manusia hanya bisa mengarahkan, membimbing, menyampaikan ilmu. Hanya itu. Hidayah untuk taat, hidayah untuk mengamalkan ilmu, hidayah yang mendorong dia menjadi dekat kepada Allah, itu hanya Allah yang mampu memberikan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang per orang, ya, itu demikian. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, al-mahabbah al-munafi lil bughdi, cinta yang menafikan kebencian. Maksudnya bagaimana? Ini syarat yang kelima, ya. Kok ribet banget yang ucapkan la ilaha illallah memenuhi syarat ini semua? Tidak ribet. Jadi bukan berarti harus hafal jepal, ya, bukan. Apa-apa jepal, hafal itu. Yang penting dalam diri kita sudah mempraktikkan kedelapan ini, insya Allah sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Itu. Nah, kira-kira dalam diri kita kan kita bisa menilai sendiri. Apakah saya sudah memenuhi yang pertama, yaitu mengilmui? Apakah saya sudah memenuhi syarat yang kedua, bahwa ya harus yakin secara sempurna, yang menghilangkan keraguan dan seterusnya tadi. Termasuk yang kelima ini al-mahabbah, adanya cinta. Ya. Maknanya bagaimana? Yaitu antakula hadhil kalimah wa anta tuhibbullaha wa rasulahu. Engkau mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, dan engkau betul-betul mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Karena itu ukuran keimanan seseorang. Wa antuhibba hadhil kalimah, di samping itu pula mencintai kalimat ini, kalimat yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah.
wa ma tadullu alaihi, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Artinya konsekuensi yang harus dilakukan dari kalimat tersebut. Nah, kalau belum muncul cinta, ya berarti harus berusaha menumbuhkan rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada kalimat ini, serta apa yang ditunjukkan olehnya. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Ya, Allah, di sana ada tandingan-tandingan sembahan selain Allah. Ini di antara manusia ada yang yuhibbunahum ka hubbillah, mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi sama seperti mencintai Allah. Berarti dia menyamakan antara Allah dan sesembahan selain Allah. Maka ini termasuk kesyirikan. Bahkan itu ainus syirki, hakikat dari kesyirikan, karena dia menyekutukan Allah dalam hal ibadah berupa cinta. Mencintai tandingan-tandingan tadi sama seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, bagaimana keadaan cinta mereka? Itu asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Berarti cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada selainnya. Ya, di atas cintanya kepada selainnya. Bagaimana tandanya orang itu cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada selainnya? Ya, melebihi cinta kepada selain Allah. Di antaranya bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, lalu dalam hatinya ada terdorong untuk menyelisihi perintah tersebut, lalu hatinya melawan, lalu dia melawan hawa nafsunya tadi yang ingin tidak mau melakukan perintah Allah, dia lawan, lalu dia menuruti, mempraktikkan apa yang Allah perintahkan, maka ini di antara tanda dia lebih mencintai Allah. Suara azan, ya, dikumandangkan. Ini panggilan Allah supaya apa? Menunaikan salat. Dalam dirinya lah dikit-dikit azan, ini siapa ini? Ya, ini belum selesai tanggung, ini kerjaan baru saja sampai sawah ini. Gimana kira-kira? Mana yang dituruti kira-kira? Hawa nafsunya atau perintah Allah? Ketika dia menuruti hawa nafsunya, berarti dia tidak mencintai Allah di atas segala-galanya. Masih menuruti hawa nafsunya, lebih cinta kepada menuruti hawa nafsu. Itu contoh kecil saja. Dan itu banyak hal yang lain dalam perintah-perintah Allah yang lain. Silakan, Pak. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, contoh yang lain yang menjadi bukti seorang itu lebih cinta kepada Allah daripada selainnya, ya, misalkan Allah melarang sesuatu, Allah melarang bermuamalah dengan muamalah riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
riba ini sudah hampir banyak, seluruh muamalah sudah mengandung di dalamnya muamalah riba. Apalagi jual beli melalui kredit dengan pihak ketiga, entah itu dengan finance atau dengan bank atau dengan pinjaman online. Di sana ada muamalah riba. Barangkali ada seorang yang ingin beli HP bagus, saya ingin ganti HP yang terbaru, harus melalui kredit, misalkan dia punya uang cash ya. Akhirnya mengedepankan apa? Prestisnya, akhirnya pinjam online atau kredit online. Di situ jelas ada sisi ribanya, karena ya tidak sesuai dengan aturan syariat. Ada penalti, ada bunga dan seterusnya. Lalu dalam hatinya, lah sesekali ya, kapan lagi saya kalau tidak melakukan ini kok punya HP begini. Akhirnya apa? Lebih mendahulukan keinginannya, keinginan hawa nafsunya daripada larangan Allah, menuruti hawa nafsunya daripada larangan Allah. Mungkin bukan HP, kebutuhan harian, seperti beli peralatan dapur contohnya ya. Peralatan dapur sekarang juga sudah banyak yang dikreditkan dengan pihak ketiga yang mengandung riba. Misalkan harga 1 juta dicicil setiap bulan 100 selama 12 bulan. Kira-kira jatuhnya berapa? 1 juta 200. 200-nya bayarin apa? Itu ribanya namanya. Itu ribanya. Berarti muamalah itu muamalah riba. Kalau masih melakukan itu berarti masih terdorong mengikuti hawa nafsunya. Padahal jelas Allah telah berfirman, Allah mengharamkan riba. Itu contoh kecil. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang terkait dengan muamalah keseharian kita ya. Mungkin dalam keluarga kita, rumah tangga kita, hak suami, hak istri ya, terkadang terdorong oleh menuruti hawa nafsunya, akhirnya melanggar yang dilarang dan ya tidak mau menuruti yang diperintahkan atau mentaati yang diperintahkan. Yang seperti ini berarti belum apa tadi? Mencintai Allah melebihi cintanya kepada selainnya. Kemudian yang keenam, al-inqiyad al-munafi litarki, tunduk, taat, yang menafikan meninggalkan. Artinya berarti tidak taat kalau meninggalkan. Maknanya adalah an ta'budallaha wahdahu wa tanqada li syariatihi. Engkau beribadah kepada Allah saja dan mentaati, tunduk kepada syariatnya. Wa tu'minu biha, dan engkau beriman kepada syariat Allah. Wa ta'taqid annaha al-haq, dan meyakini bahwasanya syariat Allah semuanya hak, semuanya benar. Itu begitu. Yang menafikan meninggalkan, artinya apa? Kalau dia tidak taat, ya berarti akan meninggalkan syariat Allah. Dan syariat Allah itu luas, berbagai macam sisi ada aturannya. Kalau saya sebutkan tidak cukup ini sampai jam 12 malam. Seluruh syariat Allah tidak cukup sebutkan ya. Imam Bukhari saja menulis bab dalam kitab sahihnya sampai 3.000 atau 2.000, 3.000 lebih bab. Itu kan masing-masing ada ya, aturannya
Dalam masalah fikih ibadah, dari mulai kitabut taharah itu ada pembahasan sendiri-sendiri, pembahasan air, pembahasan bejana, pembahasan masalah najis, pembahasan masalah ini, belum masalah salat, kitabus salat, dari salat wajib kepada salat sunnah, masalah azan, masalah iqamah, masalah salat, bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi makmum, bagaimana salat sendiri, bagaimana yang laki-laki, bagaimana yang perempuan, dan seterusnya. Itu butuh ilmu semua, ada aturannya semua, ya. Belum lagi masalah muamalah, tadi belum zakat, belum puasa, belum haji. Oke lah, zakat kalau sudah punya uang zakat, nanti belajar zakat. Kalau mau berangkat haji baru belajar haji, ya. Sekarang muamalah yang keseharian, setiap hari kita pasti mengalami, ya, yang disebut dengan muamalah. Jual beli, setiap hari jual beli. Itu harus tahu aturannya, syarat-syarat jual beli apa saja, mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang haram, ya, itu harus tahu. Apalagi sekarang dunia online, ya, dengan media sosial, jual beli melalui media sosial, bagaimana aturannya, itu semua ada hukumnya sendiri-sendiri, ya. Kalau kita tidak mengindahkan hal itu, berarti kita telah meninggalkan syariat Allah, walaupun mungkin salah satunya, ya. Nah, disinilah butuh kita belajar, butuh kita, ya, mengetahui seluk-beluk ajaran Islam supaya kita mentaati Allah ini totalitas, maksimal, ya. Sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita, terhadap harta yang Allah berikan kepada kita, dan seterusnya. Itu begitu. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Ini berarti taat kepada Allah totalitas, dari seluruh syariat Allah ditaati. Itu begitu. Itu dari masalah muamalah. Belum masalah yang kaitannya dengan munakahat, urusan keluarga, pernikahan, ya, urusan rumah tangga, pembahasannya banyak. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Ini terkadang kaum muslimin tidak mengindahkan, tidak mau mengetahui, acuh tak acuh, sehingga kehidupannya berantakan. Kehidupannya tidak sesuai jalur yang diinginkan oleh Allah. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau tidak mengindahkan petunjuk, ya akan terseot-seot. Itu begitu jelas. Tidak jalur gitu hidupnya. Ya karena memang apa? Tidak belajar, tidak tahu jalurnya kemana. Seperti naik motor, tidak tahu jalurnya, ya kemudian nyasar kanan kiri. Itu begitu ibaratnya hidup di dunia kita. Di dunia ini Allah sudah kirimkan Nabi, utus Nabi untuk membimbing kita. Bahkan diberikan buku petunjuk berupa Al-Quran. Ini loh buku petunjuk hidup di dunia, supaya hidup itu di atas jalur yang lurus, supaya selamat. Nah, kalau tidak mengikuti jalur, ya tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Nah, ini Allah perintahkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya, berserah diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada syariat Allah. Yang ketujuh, al-qabulu al-munafi lir-raddi, ya, menerima yang menafikan, penolakan.
Kalau menerima, ya tidak ada dalam dirinya menolak. Itu begitu maksudnya. Sehingga dikatakan di sini maknanya adalah antakbala hadhil kalimah. Engkau menerima kalimat tauhid ini dengan penerimaan yang sempurna. Wa taqbala ma dallat alaihi, dan juga engkau menerima apa yang ditunjukkan oleh kalimat tadi min ikhlasil ibadati lillah. Min ikhlasil ibadati lillah, berupa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wa tarki ibadati ma siwa, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, ini menerima semua syariat Allah. Yang pertama kali adalah kalimat tauhid tadi, dan konsekuensinya diterima. Lalu syariat Allah diterima dengan totalitas. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, atau tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, yastakbirun, mereka takabur, sombong. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan dalam kesombongannya, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk menuruti tukang syair yang gila ini? Itu kata mereka. Coba, Nabi dikatakan tukang syair dan tukang yang basuh, tukang syair yang gila. Coba bayangkan. Padahal yang dibawa adalah wahyu Allah, dianggap syair. Ya. Ini ketika apa? Ketika tidak menerima. Orang-orang kufur, mereka sombong, tidak menerima kalimat tauhid tadi. Adapun orang yang beriman harus menerima tadi totalitas, tidak benci, tidak menolak, tidak seperti ucapan mereka dan mengatakan, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah untuk menuruti penyair gila ini? Padahal Nabi Allah yang mulia, Allah mempercayai untuk menyampaikan wahyu. Bagaimana mereka sebut dengan julukan-julukan demikian? Adapun yang terakhir dari syarat-syarat la ilaha illallah tadi, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari, kufur kepada sesembahan selain Allah. Jadi semua sesembahan selain Allah tidak dipercayai sebagai Tuhan, diingkari semuanya, berlepas diri dari semua hal tersebut. Dikatakan di sini maknanya adalah anta tabarra'a min ibadati ghairillah wa ta'taqid annaha batilah. Engkau berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah dan meyakini bahwa ibadah kepada selain Allah itu batil. Menyembah kepada selain Allah itu ibadah yang batil. Itu demikian. Dan ini harus dilakukan oleh orang yang ingin dikatakan sebagai orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah telah memenuhi syaratnya. Kalau masih ada keraguan atau kan mereka cari jalan sendiri, sama-sama kita pingin selamat. Ini bahaya ini yang seperti ini. Tidak ada keyakinan sama sekali dalam dirinya bahwa apa yang mereka sembah itu batil. Ini tidak. Maka ucapan la ilaha illallah tidak mendatangkan manfaat untuknya, belum bermanfaat untuknya. Ketika apa? Dia masih ragu-ragu atau masih bimbang,
menganggap bahwasanya mereka kan punya jalan sendiri, sama-sama kita berjalan menuju keselamatan. Maka ini berarti apa? Dia belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Padahal tegas Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ya, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, taghut ini sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah saja, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Maksudnya berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan dalil-dalil syarat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa memahaminya dari 8 poin tersebut. Demikian kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.